Halo semuanya, balik lagi di channel Tio, dan pada video kali ini gue ingin mempersembahkan kepada kalian motor yang sudah gue nantikan sejak lama. Ya, ini motor project gue, dan ini setelah 6 bulan proses yang panjang dan penuh drama dan penuh uang juga yang habis ya. Akhirnya jadi motor ini. Motor ini adalah motor Honda C70 atau motor si pitung yang gue bikin terinspirasi dari salah satu anime Jepang namanya Super Cup. Nah, karena kebetulan emang dari dulu gue itu pengen banget punya yang namanya motor jadul. Apalagi setelah gue nonton anime Super Cup, gue lebih terpacu lagi, termotivasi lagi untuk punya motor jadul. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membeli motor C70 pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2022. Dan kemudian dari bulan Juli 2022 itu motor ini masuk ke bengkel untuk diproses restorasi total. Dan motor ini baru kelar mungkin sekitar awal Maret ya, dan benar-benar full kelar. Ini pun sebenarnya masih ada PR dikit, cuma motor udah bisa jalan, dan PR dikit itu lebih ke arah kosmetik aja sih. Ya, inilah motornya. Ada beberapa ubahan yang mungkin bisa dibilang nggak sama persis ya sama motor Koguma, karena ya gue ingin nambahin style gue sendiri di sini. Dan untuk kita lihat lebih dekat kayak gimana detail motornya, yuk kita lihat ke dekat sini kamera. Oke, kita lihat ke bagian depan dulu ya. Sebelumnya di sini gue mau minta maaf kepada kalian kalau misalkan ada suara latar yang bocor, karena di sini itu dekat sama masjid, dan juga di belakang itu kebetulan lagi ada rumah yang lagi pembangunan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara masuk, karena emang agak sulit sih mencari spot yang cocok dan benar-benar kedap di sini. Kebetulan juga peralatan audio kan belum memadai ya. Oke, kita lanjut. Dari depan ini yang paling kelihatan adalah spakbor depan nih. Kalau kalian misalnya spakbor depannya tuh beda banget dari C70 Ori ya, dan terutama juga C70-nya Koguma di Super Cup. Karena untuk spakbor depan, gue memakai punya Astrea Grand, nggak pakai punya Ori C70. Kenapa begitu? Sebenarnya ini emang spakbor bawaan ketika gue ngangkut ini motor. Jadi waktu gue beli, memang dia bawaannya itu udah pakai spakbor depan Grand. Kaki-kakinya juga bukan kaki-kaki Ori. Kaki-kakinya itu ada yang pakai kaki-kaki Mio, velgnya juga velg Jupiter. Jadi kalau misalkan gue mau ganti lagi ke Ori C70, selain barang yang agak sulit dicari, juga harganya lumayan mahal. Sementara gue kan waktu itu kan ada sempat ngebatasin budget untuk restorasi motor ini. Jadi ya udah gue pakai yang ada. Dan salah satu lagi yang membuat gue memilih tetap mempertahankan kaki-kaki Astrea dan juga kaki-kaki Mio ini adalah pengeremannya lebih pakem dibandingkan dengan C70 Ori. Jadi ya udahlah ya, lebih fungsional, tapi juga nggak gitu ketara banget lah. Maksudnya masih terlihat tetap klasik dan tetap nyambung dengan garis desain belakang dari motor ini. Nah, berikutnya ke bagian belakang. Ini ada beberapa lagi yang beda dari C70-nya Koguma dan C70 Ori pada umumnya, yaitu ini, sok belakang. Kalau C70 Ori, sok belakangnya itu lebih kecil, tidak segendut ini. Kenapa punya gue segendut ini? Karena di sini gue memakai sok belakang Astrea. Tadinya gue awalnya itu memakai sok belakang C70 Ori juga dari pas gue beli ini motor. Cuma ternyata setelah melalui proses restorasi, ternyata shocknya udah mati dan keras ya, dan kalau dipakai boncengan itu bunyi ngit 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 ngit. Nah, itu kan nggak enak. Akhirnya gue memutuskan coba cari sok belakang lain. Dan ketika gue lihat sok belakang Astrea Grand masuk juga ternyata ke C70. Udah gitu juga di sana kan chrome semua, masuk juga lah untuk motor klasik. Kemudian di sini, ini ketangkes atau cover rantai dari motor pitung C70. Kalau motor C70 Ori dan motornya Koguma juga, dia kan memakai ketangkes punya C70 yang full ya, atas bawah. Nah, sayangnya gue kurang suka model ketangkes yang seperti itu. Memang sih itu jadinya Ori look, cuma itu kan menyulitkan ketika kita mau nyetel rantai ya, atau melumasi rantai. Sebenarnya melumasi rantai ada sih, katanya ada lubang di bagian sini untuk kita ngelumasin. Cuma kalau kita mau setel rantai kan agak susah. Jadi gue lebih pilih memakai cover rantai yang modelnya sepotong kayak gini aja. Ini juga sebenarnya variasi buat C70. Dan ini waktu itu kebetulan gue thrifting di Jogja dan nemu. Ini cuma 30.000 men, kayak beginian doang. Gokil nggak? Kemudian apalagi ya beda ya? Ah, ini juga nih, lampu sen belakang. Lampu sen belakang kita lihat dari sisi lain yuk. Nah, di sini juga untuk lampu sen belakang ya. Ini gue memakai variasi juga, bukan Ori. Karena kalau Ori C70 ini bagian sininya ini chrome. Nah, ini gue beli yang variasi karena waktu gue beli itu nggak ada lampu sen belakang. Jadi
Ya udahlah, gue waktu itu beli seadanya, sedapatnya, dan dapatlah yang warna hitam seperti ini. Ya ini PR ke depan sih, mungkin kalau nanti ada budget lagi, mungkin gue ganti dengan yang Ori C70 yang krom-kroman, biar lebih cakep nyambung krom-kroman semua. Next kita beralih kemana lagi nih? Kita beralih ke depan lagi yuk coba. Nah kita ke bagian depan. Di sini lampu sennya juga variasi ya, bukan lampu sen ori, karena lampu sen orinya C70 itu lebih besar dibandingkan ini. Ini terpaksa gue ganti jadi lebih kecil karena kendala di handle rem sebelah kanan. Karena kalau gue ganti yang lebih besar, handle rem sebelah kanannya nggak bisa dipasang. Karena handle-nya juga udah bukan handle ori C70. Jadi ya udahlah, daripada nggak ada lampu sen kan, kita kali dengan lampu sen yang lebih kecil. Nah, kita coba lihat yuk ke handle rem di sebelah kanan kayak gimana yang menyebabkan si lampu sen ini nggak bisa kepasang. Nah, kebetulan nih kayak gini nih bentuk dari handle rem sebelah kanannya. Kalau lampu sennya lebih besar, nggak bisa naik ke atas nanti untuk handle remnya. Ini aja dengan lampu sekecil ini tuh udah turun banget ya. Cuma ini masih oke lah, masih di derajat yang masih tergapai ya. Tapi ini aja udah agak nggak enak ya, karena kalau ini lampu sennya gue gedein lagi dan dia lebih turun lagi, masa nanti gue ngerem mesti begini, kan nggak mungkin ya. Jadi ya ini batas maksimal lampu sennya segede ini. Jadi ya udah, ini adalah batas kompromi karena kebetulan gue dapet motor bahan yang udah dapat handle rem seperti ini. Dan ini gue lupa deh dia pakai handle rem apa. Yang pasti handle rem Yamaha. Kemungkinan sih handle rem Yamaha Mio kayaknya ya. Nah ini juga handle remnya kalau kalian lihat tuh lebih panjang ya daripada gasnya. Jadi agak kurang proporsional, cuma ya udahlah, masih dalam batas toleransi gue. Oke, kita beralih ke bagian jok. Nah berikutnya adalah jok dari C70 ini. Jok ini jok custom sebenarnya, dan ini gue beli online, nggak terlalu mahal sih, 150 ribuan mungkin. Cuma jok ini aslinya keras, jadi pas datang dan dipasang itu keras banget, berasa kayak dudukin papan. Waktu itu gue coba jalan agak jauh dikit, wah pantat rasanya pedes banget. Oleh karena itu akhirnya gue modif lagi busanya, gue buka sarungnya, gue ganti busa bawaannya, gue papas ya, gue buang yang busa atasnya, gue ganti dengan latex. Nah setelah dipasang latex baru deh jadi empuk banget, empuk parah, dan ini jadinya nyaman banget kalau dipakai buat jalan jauh, nggak usah khawatir deh. Nah dari jok kita beralih ke speedometer ya. Ada yang menarik di speedometer, ini tambahan khusus dari gua. Nah untuk speedometer kelihatan nggak nih? Coba kita perjelas ya. Nah untuk speedometer ini gue di sini pakai speedometer digital. Gue sengaja ganti karena gue butuh indikator bensin di sini. Karena kalau asli kan nggak ada indikator bensin ya, nyusahin banget kalau misalkan gue mau jalan jauh, nanti takutnya bensinnya habis kan keteteran. Nah demi fungsional itulah akhirnya gue di sini mengganti dengan speedometer digital. Nggak terlalu mahal kok, 300 ribuan ke bawah udah dapet speedometer kayak gini, yang ada RPM-nya, ada indikator speed, dan ada indikator bensin. Ini juga ada indikator lampu jauh ya di sini ya, ada lampu sen juga kiri kanan. Dan ini indikator netral, cakep deh pokoknya. Ini salah satu tambahan yang menurut gue sangat fungsional banget di motor ini. Nah, tapi karena gue pakai speedometer digital, ada ubahan dikit nih di bagian kaki bawah, di bagian depan. Ubahannya kayak apa? Yuk kita lihat ke bawah. Nah, tambahan berikutnya adalah ini, selang kiri kanan nih. Karena kalau C70 ori setahu gue selangnya itu cuma di bagian kiri sini ya. Cuma karena gue di sini ada kabel speedo juga untuk ngebaca kilometer, makanya dibutuhkan selang speedometer, makanya jadi dari kiri kanan. Jadi yang gue pakai di sini adalah ini selang kabel speedo untuk ngedetect kecepatan sama jarak tempuh. Kemudian ini adalah selang gas atau kabel gas lah ya, kabel rem lah ya. Nah jadi pakainya kiri kanan. Jadi kalau orinya itu di sini hanya memakai karet ganjelan sebelah doang. Di C70 gue ini memakai selangnya kiri kanan jadinya. Nah untuk bagian berikutnya kita langsung aja di atas motor yuk. Kita bahas gimana rasanya berkendara motor ini sama beberapa hal lain yang ingin gue bahas juga nanti langsung di atas motor aja ya. Karena kebetulan suasana di sini udah mulai semakin berisik, jadi mungkin enakan sambil di atas motor aja. Cus! Oke, gue cut langsung ke di atas motor aja kali ya. Karena tadi situasinya semakin tidak kondusif untuk recording, agak berisik, jadi kita cut aja langsung di sini. Semoga di sini juga suaranya jelas ya. Oke, gue terangin ke bagian selang ya.
Ini karena gue udah memakai speedometer digital. Nah, di sini itu sekarang ada tambahan lagi sebelah kiri kanan. Karena setahu gue kalau orinya Pitung itu cuma sebelah kiri sini doang ya. Dan sebelah kiri itu setahu gue biasanya itu kabel rem atau selang rem. Nah, di sini gue karena pakai speedometer dan gue butuh tahu kilometernya berapa sama kecepatan berapa. Nah, ini adalah kabel speedonya. Sementara di sebelah kanan, nah di sebelah sini itu ini adalah selang rem. Jadi aslinya kalau biasanya C70 itu cuma sebelah doang untuk karetnya. Setahu gua ya, cemiu ya. Setahu gua cuma sebelah doang, di motor gua jadi kiri kanan pakainya. Ya gitulah. Dan oh iya, satu lagi yang paling mencolok adalah mesinnya ya. Mesinnya beda. Jadi mesin C70 gua ini bukan mesin C70 ori. Jadi untuk mesinnya ini bisa dibilang mesin Honda Karisma atau Honda Legenda ya. Kayaknya sih kalau nggak salah Legenda, karena kemarin waktu gua ganti rantai keteng, pas dicek itu rantai keteng punya Legenda. Jadi ya mesinnya nggak pure 70 cc ya, mungkin sekitar 100 cc-an lah mesinnya. Dan suaranya kalau kalian mau denger seperti ini. Kedengeran gak ya video? Suaranya sih empuk banget sih, gue suka suara standarnya. Dan di sini karena ini mesinnya juga nggak mesin standar ya, jadi ada beberapa ubahan ya, yang dari fairingnya. Seperti ini nih, ini kan aslinya lebih apa ya, nggak segede ini ya lubangnya. Cuma karena ini dinamo starternya nggak muat, jadi ini agak disobek supaya bodi plastik ini nggak kemakan sama panas dari mesinnya. Ini juga ada beberapa yang dipotong nih, bagian sayap bawahnya ini dipotong karena kelasnya kan panjang, nanti kalau kena knalpot kasihan bodinya kemakan juga. Dan di bagian atas juga di sini, ini bagian sayapnya atas, ini juga yang bagian belakangnya dipotong sedikit untuk jarak main dari si kabel gas sama selang rem. Jadi ya ada beberapa ubahan dikit lah, karena ini kan memang bukan pure C70 ya. Dan ini juga nih, kalau kalian perhatiin kotak filternya jadi nggak gitu rapet ya, karena kalau C70 ori itu dia rapet ke dalam. Karena ini bukan pakai ori punya, jadi agak keluar sedikit. Tapi ya di luar itu semuanya nyaman dipakai lah motor ini. Yuk daripada basa-basi berikutnya, kita langsung coba aja gimana cara. Yuk daripada berbahasa-basi lagi, kita lanjut cobain motor ini langsung biar kita kasih review langsung. Enak gak sih pakai motor ini untuk dipakai sehari-hari? Oke, kita pakai sarung tangan dulu ya. Wih, udah nyiapin sarung tangan ala anime C70 nih. Cuma sayangnya warnanya salah. Hehe, harusnya warna kuning, gue belinya warna coklat. Ya udahlah, yang penting muat lah ya. Oke, cus, kita turunin motornya. Tuh kunci di bawah situ tuh. Kalau C70 kan di sini, gue bikin kunci di bawah situ. Biar orang pada bingung kalau mau nyari kunci di mana lubangnya. Oke, kita cus. Nah, gila, joknya empuk parah coy. Gara-gara udah pakai latex. Nah, apa yang mau gue jelasin dulu sini ya? Nah, ya di sini kalau kelihatan di kamera ya, sepeda kayak gini, sepeda itu bisa diganti nih. Ini kan tadinya jarak tempuh nih. Nah, ini ada tripnya juga. Tripnya cuma satu trip doang ya, nggak ada trip A, trip B. Jadi ya mungkin isinya kurang lebih sama. Nah, ini bisa diganti warnanya. Kalau ditahan lama nanti bisa berubah warna. Cuman karena gua nyesuaiin dengan warna motornya hijau, jadi udah gua kasih warna speedonya warna hijau juga. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, kita cus jalan. Oh iya, gue lupa bilang, di sini motornya nggak ada electric starter ya. Tombolnya itu patah waktu itu, jadi ya udahlah, sengaja gue nggak mau beli lagi electric starternya. Jadi untuk biar lebih ngerasain jadulnya nih motor, jadi ini motor starternya cuma pakai engkol. Pegel tuh kaki, tapi enggak lah. Ini di engkol dikit nyala kok. Jadi cus, mari kita jalan. Yang pasti ya, ketika naik motor ini nggak bisa ngebut teman-teman. Maklum lah, namanya juga motor tua. Ketika gua coba ngebut, sengebut-ngebutnya motor ini paling 60 ya. Udah nggak bisa naik, udah bener-bener ngegerung karena ketahan filter udara juga. Tapi lagian pakai motor gini, mana enak sih ngebut-ngebut. Emang motor kayak gini kan cocoknya untuk riding-riding santai ya.
bukan untuk cari top speed. Kalau cari top speed mah mending pakai motor sport sekalian lah ya. Motornya bisa dibilang tuh ringan banget, ringan parah sih. Dari yang biasanya pakai motor modern yang beratnya agak berat gitu kan, ketika pindah ke motor ini jadi enteng parah. Nah, cuma di sini yang menurut gua salah satu kekurangan motor jadul ya, soknya keras men. Ini kan sok ori ya, sok ori Grand Astrea Grand ya, tapi keras banget. Jadi kalau kena jalan agak nggak rata itu berasa banget tuh jeduk-jeduknya. Ya maklum lah. Tapi di luar larinya yang nggak bisa kenceng-kenceng banget, terus juga soknya yang terbilang keras ya untuk ukuran standar sok motor-motor zaman sekarang, tetap aja feel berkendara motor ini tuh enak banget, beda banget dibandingin motor-motor modern ya. Yang pasti adalah tidak pegal ya, mau dipakai jalan jauh kayak apa juga nggak bakal pegal, karena emang posisi duduknya tidak nunduk, sangat tegak. Jadi of course tidak akan pegal. Nah, untuk tarikan motor ini sendiri standar lah ya, dibilang responsif bisa dibilang kurang, karena kan memang sesinya kecil, cuma 100 ya kalau beneran pakai mesin Legenda. Itu aja 100 ya, gimana kalau beneran mesin 70 ya, yang cuma 70 cc pasti lebih tidak responsif lagi. Cuma memang motor ini cocok banget menurut gua buat kalian yang suka jadul-jadulan dan pengen riding santai, pengen riding sore-sore sambil menikmati matahari terbenam, atau riding pagi-pagi nyari sarapan, yang pokoknya yang nggak kebut-kebutan tuh pas banget pakai motor ini. Oh iya, kalau kalian yang bertanya berapa budget yang gue habiskan untuk restorasi motor ini, karena waktu itu gue beli motor ini kan beneran bahan ya bisa dibilang. Jadi yang diambil itu cuma rangka sama mesin. Untuk sisa-sisanya kayak tepung, kabel bodi, selang-selang, sen dan segala macam itu mostly ganti semua. Even ke spion pun ganti semua. Karena spion motor ini waktu gue beli itu awalnya dapat spion yang pendek. Dan pendek kan nggak sesuai ya dengan C70 kan spionnya panjang. Jadi bisa dibilang ya hampir ubah total ya. Nah, itu budget yang gue keluarkan sekitar hampir 8 juta ya. Sebenarnya bisa kurang dari itu, cuma ya karena di proses restorasinya itu ada sedikit drama, jadi uang yang dikeluarkan mau nggak mau jadi lebih. Cuma mungkin kalau dihitung total tanpa ada drama mungkin nggak sampai 8.000 ya, mungkin sekitar 5 jutaan kali ya, 5-6 jutaan harusnya udah selesai rampung seperti ini. Ya sebenarnya PR motor ini udah nggak banyak sih, kan udah hampir semua mesin itu sudah aman, rantai keteng kemarin sudah ganti, terus juga minyak rem juga udah ganti, udah kuras, apalagi tuh rantai juga masih bagus. Paling yang harus diganti berikutnya ya, menurut dari gue sih itu paling adalah ban ya, karena ini kan bannya masih pakai ban modern ya, nggak cocok banget gitu ban modern dipakai di motor macam C70, agak kurang masuk aja. Nah, paling bannya mungkin gue ganti dengan ban yang lebih sesuai dengan model dari motor jadul ya. Ada sih bannya nggak terlalu mahal, sekitar 250 ribuan kemarin gue coba tanya, cuma ya nanti kita pelan-pelan lah. Kemudian juga dudukan plat depan kan di sini gue belum ada, makanya tadi plat nomor depannya belum ada ya, karena gue pengen masang dudukan plat depan yang persis kayak punya Koguma, yang sekalian sama bracket barang di depan. Karena kalau pakai bracket plat biasa yang kecil itu plat nomornya nabrak ke fairing putihnya, jadi daripada fairingnya boncel mending tabung uang dikit lagi, nanti kita ganti dengan pegangan plat yang proper ya, lebih proper dan lebih gede, lebih kokoh, lebih gagah kelihatannya. Tuh, raungan mesinnya tuh enak.
Cuma nih sebenarnya speedometer agak error sih ya untuk bagian pembacaan RPM mesinnya, karena idle-nya aja 3000. Nggak mungkin kan untuk motor standar idle di 3000 RPM, itu mustahil banget. Terus dipakai jalan 40 km tuh masa bisa mentok sampai 10.000 km 10.000 RPM. Kalau udah mentok dia muter lagi dari bawah ke atas, ya itu emang agak ngaco sih kayaknya. Cuma itu sebenarnya mungkin bisa dicek lagi nanti ya, ada yang error kah dari PCB si speedometer atau enggak. Cuma karena menurut gue itu tidak mengganggu fungsi, karena kan yang dilihat kan kecepatan sama jarak tempuh kan. Aduh tuh lewatin jalan Garatak kayak tadi tuh, buset dah, berasa banget loh kerasoknya. Kalau kalian yang biasa pakai sok-sok empuk gitu kan, yang nyaman, pindah ke sini tuh berasa. Karena gue waktu pindah lagi dari motornya ke King gue, berasa banget loh MX itu ternyata soknya empuk parah dibanding sama sok ini. Oh iya, untuk pengereman sebenarnya di sini rem depannya bisa dibilang so-so ya, meskipun udah ganti dengan pengereman depan Mio. Cuma malah yang pakem itu malah rem belakang, padahal rem belakangnya itu tromol loh, bukan disc. Malah pakem banget rem belakangnya kayak rem disc. Makanya gue kalau melakukan pengereman malah jadi lebih injek rem belakang, lebih mantep soalnya. Tuh, motor ini tuh untuk dipakai santai-santai harian tuh masih bisa banget. Dan kebetulan dari awal gue beli sampai sekarang, bukan dari awal beli, sorry, dari awal motor ini datang kan speedometernya 0 ya. Itu udah jalan 130 kilo bareng gue dan tidak ada kendala apa-apa. Nggak ada kendala mesin panas, nggak ada kendala bensin boros. Wah, bensinnya sih parah banget, irit banget. Jalan 120 kilo baru isi sekali gitu kan bensin. Iyalah, namanya juga mesin legenda kan, irit. Mesin Honda kan, Honda jadul kan emang irit-irit ya, jadi yang nggak usah ditanya lagi. Ya, jadi kira-kira kalau dari gua seperti ini video mempresentasikan hasil project 6 bulan gue terkait motor Super Cup ini. Overall gue sangat suka, sangat puas, dan ya ibaratnya kayak dream comes true ya, karena ini salah satu motor impian yang pengen gue bangun dan ternyata berhasil gitu kan dibangun. Meskipun ada beberapa drama di balik pembangunan motornya, cuma tetap aja intinya motornya sukses dan berhasil terbuild dengan baik. Jadi ya sangat puas sekali. Kalau kalian gimana? Motor impian kalian itu apa? Udah ada yang berhasil kalian bangun belum? Kalau belum, semoga cepat terwujud ya motor impian kalian. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk share, komen, subscribe channel gue. Dan seperti biasa, jaga terus kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Aduh macet. Bye-bye.